warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada bunda-bunda semuanya karena hari ini ulun ucapkan terima kasih banyak, persiapannya luar biasa membantu ulun hari ini. Itu saja. Baik bunda-bunda, hari ini ulun menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk tugas akhir modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum ulun memulai, mungkin ulun izinkan ulun berpantun terlebih dahulu. Dan ini bunda-bunda kemarin kan ulun loka karya ya. Kami kan diminta untuk berpantun lah bunda lah. Biasanya pantun itu bunda kan bila ada orang berpantun kita jawabnya apa buan? Cakep. Nah kemarin kami ditegur oleh BGP Kalsel. Kata beliau cakep itu bahasa apa yo? Jakarta Betawi lah benar. Nah itu Betawi bukan bahasa kita katanya. Nah BGP Kalsel dan Balai Bahasa itu sepakat untuk Kalimantan Selatan katanya bila ada orang berpantun jawabannya ahoy. Ya. Ulun disuruh menyebarkan ini juga kemarin. Jadi Bu Hanpian kalau Bu Hanpian hendak memakai alhamdulillah. Kalau Bu Hanpian kali memakai kan apa-apa juga. Yang penting ulun sudah menyampaikan. Makan nasi beewang sate. Jangan kadang-kadang menambah uang. Marilah kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Baik bunda-bunda, ada yang sudah kenal dengan nama budaya positif atau tidak asing lagi? Soal tangan? Iya. Pernah sedikit. Iya, budaya positif hari ini kita akan apa sih budaya positif? Ini sebagai pengantar bunda-bunda lah. Jadi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan transfer pengetahuan. Bu Hanpian kira-kira sudah mempelajari modul di PMM lah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sana Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan itu menuntun anak tumbuh kembangnya dituntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah ya tadi dalam konsep Ki Hajar Dewantara pendidikan bukan transfer pengetahuan tetapi juga mencakup pembentukan karakter murid. Nah ini ada konsep inti budaya positif. Jadi yang pertama nanti kita akan kupas. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bu Hanpian masih itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Nah hari ini sebelumnya ulun kadingan tadi ulun berdiri di sini bukan jadi kita hari ini tuh santai aja boleh hai Bu Hanpian sambil menulis kah, sambil makan kah, santai aja sharing aja. Ulun bukan menggurui Bu Hanpian karena ulun tahu Bu Hanpian banyak. Ini yang pertama tadi ada perubahan paradigma baru. Jadi perubahan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Pasti Pian sudah mengenal arti kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu seperti apa? Ada yang bisa? Terima kasih Bunda Dina. Berdiferensiasi itu gabungan suku kata berdiferen dan si. Ya kalau kita potongnya different. Different itu kalau ada bahasa asingnya itu artinya berbeda. Different tuh bahasa Inggris, artinya bahasa Indonesianya berbeda. Artinya kita melaksanakan atau merencanakan pembelajaran sesuai bukan kehendak kita guru, tapi sesuai tingkat usia, kebutuhan anak, dan minat belajar anak. Oke, terima kasih Bunda Dina. Luar biasa sekali. Ternyata Bunda Yuyun lebih hebat daripada Ulun. Katanya betul sekali, berdiferensiasi itu adalah menuntun murid sesuai dengan minat, bakat, gaya belajarnya. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa? Nih, berapa penting nih? Ya, 6 elemen. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong. Ulun hendak penyanyi hati gua. Karena ada lagunya Bunai, beriman, bertakwa, yalah. Pasti bukan biar ingat, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Anak harus mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kayak apa cara mendidik anak supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Nah, ulun hari ini hendak melihatkan gambar. Gambar ini, ada yang bisa apa gambar ini sebenarnya? Ada yang bisa? Silahkan Bunda Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat ulun, Bunda, itu tuh maksudnya murid tuh guru yang menggerakkan. Jadi guru penggerak supaya anak-anak bergerak. Entah pendapat yang lain dari tahu lagi. Terima kasih Bunda Tia. Ada lagi yang lain? Bunda Tuti? Udah leh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dilihat dari gambar itu, ya seperti Bunda Tia tadi, ibaratnya leh, kalau melihat anak itu kayak ada waktu kanak-kanakan bisa jual leh, melajari kanak-kanakan berjalan, misalnya kalau lagi dahulu itu kan diandak tali di pinggang, di bahu kan pakai gigi gendong jar. Jadi ibaratnya sama lawan itu tuh juga kalau leh menggerakkan anak tuh supaya kayak apa caranya supayanya bisa. Mungkin kayak seperti itu Pak menurut ulun Bunda lah. Terima kasih. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar ilusi guru mengontrol murid sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang atau sebelumnya itu kita yang mengontrol murid. Kita hendaknya murid kayak ini. Pokoknya bila kegiatan menggambar anak tuh harus bisa. Pokoknya nak kaitin, kayak ini nak lah. Jangan sampai keluar garis nak lah. Kayak itu biasanya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Biar nak kayak ini. Pokoknya napa jar Bunda tuh Pak.
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Makanya biasanya seperti itulah kita. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pokoknya kayak biarlah harus bisa. Apa aja harus bisa, menari harus bisa. Sebenarnya bukan seperti itu, bunda-bunda. Itu menurut pembelajaran yang ulun dapatkan. Buat biar hendak apa ya? Anak memakai ya alhamdulillah, anak ada dipakai ya terserah buat pian. Cumanya ulun hari ini ditugaskan untuk menyampaikan ini. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bunda ulun bacakan aja gitu lah. Realistis kebutuhan kita semua. Bisa baca. Realistis kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya kebutuhan kita tuh berbeda. Anak itu berbeda-beda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama. Ada kawa, semua orang melihat hal yang sama. Bunda Wati melihat di sana angka 6, sedangkan ulun di sini angka 9. Kada bisa. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kada bisa juga kita. Bujurlah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Adalah bunda lah. Alhamdulillah kalau ada bunda. Biasanya anak-anak tuh lah biasanya perilaku buruk tuh di semacam apa yolah kalau ini tuh dibulinya kada bisa aja kalau padahal semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya apa tujuannya ingin melakukan itu, orang lain bisa mengontrol, hanya ada yang bisa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, kada bisa kita mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Apa itu maksudnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bila anak ada hakun lain dibujuk dipaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Itu berpikir biasanya kita bila apakah kalah jadi menang, padahal tidak seperti itu bunda-bunda. Model berpikir menang semuanya menang. Nah, ini tadi yang ulun katakan budaya positif, disiplin positif di sekolah. Sebelumnya ulun ingin apa sih arti kata disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward. Biasanya kita ketujuh benar mereward anak lah bunda lah. Padahal itu ujar nih. Itu salah, bukan salah tapi tidak tepat. Ancaman atau hukuman. Sebagai produk tujuan, sebagai pendidik tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diisi sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah kita hanya mengenal hari ini nilai-nilai kebajikan. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IBO, Primary Years Program IYP, nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua yang di sini adalah nilai-nilai kebajikan.
Sedangkan menurut keterampilan hidup life skill, nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, semua ini termasuk dari nilai-nilai kebajikan yang harus sebenarnya harus kita miliki dan murid miliki. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Menurut ulun ini yang paling seru ulun kemarin belajarnya. Apa sih tujuan kita melakukan ini? Apa sih tujuan kita melakukan itu? Ada kebutuhannya. Sebenarnya misalnya Bunda Wati hendak berjalan ke sana, ada tujuannya, ada kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya hendak minum. Setiap langkah kita hendak kemana aja pasti ada tujuan, pasti ada kebutuhan. Pasti ada. Iya, kalau hendak tujuannya pasti ada kebutuhannya hendak apa pian. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan menjadi tujuan tertentu. Itu tadi jar ulun, hendak ke pasar ada tujuannya. Iya, untuk apa nih? Untuk parut tujuannya ya. Kalau dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu untuk yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kayak kawak nih kita tinggalkan bertahan hidup nih pasti makan harus makan, pakaian harus berpakaian ya kalau iya. Bukan orang takajud orang. Selanjutnya apa nih? Oh iya. Yang kedua ini nah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia tuh hendak disayangi, diterima. Ya kalau kayak contohnya disayangi. Kayak papian contohnya, amun ulun biasanya lawan laki dielus-elus kan. Itu tuh kebutuhan dasar ulun, berarti kasih sayang ulun hendak disayangi. Diperhatikan ya. Habis itu penguasaan. Penguasaan ini kayak apa yuk? Ulun gitu diri di sini bisa juga ulun kebutuhan ulun penguasaan, kisah paharatnya bisa juga ulun. Oh aku nih kebutuhannya penguasaan. Iya. Habis itu kebebasan ini iya hendak mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah yang kelima nih kesenangan. Ulun yakin pasti berhentian kebutuhannya hendak senang. Ada mana kalau hendak sedih? Iya. Pasti hendak ya tujuannya tadi. Bila pian hendak ke pasar, itu antara dua itu bunai, antara bertahan hidup atau kesenangan. Bila aku nukar baju aja aku senang. Iya, senang. Nah, habis 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita mengenal motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya tuh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adakah yang mengerti ini? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalnya, yang pertama nih, motivasi yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bu Hantian datang ke sekolahan jam 7.30. Sagenapa? Ia menjalankan tugas supaya ada motivasinya, supaya kada dihukum, supaya kada dilihat kawan, supaya kada dipotong-potong.
ini nih motivasinya berarti biar isuk bila tulang bebeju tontong jam 7 tulang Bismillahirrahmanirrahim. Motivasiku apa hari ini jadi tulak songsong supaya jangan dipotong tunjangannya. Luar biasa sekali, mantap. Jadi kata Bunda Tia tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa sekali, Bunda. Itu apa ya? Motivasi berarti dalam intrinsik namanya, Bunda. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini Bunda kisahnya tadi lah datang ke sekolahan. Aku ini panjang sungnya nih, karena dapat pujian, aku dapat reward. Ya kalau ini nih motivasinya. Bu Pian kena bilang isuk tulang sekolah refleksi diri masing-masing. Motivasi Pian hendak tulang sekolah tuh ngapa? Supaya jangan dipotong atau aku nih hendak dihargai orang. Aku nih sungsuk tulang. Keduanya ini Bunda namanya motivasi ekstrinsik itu apa? Dari luar. Buhan Pian motivasinya masih dari luar. Sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Mana baiknya dari yang ketiga ini motivasinya menurut Buhan Pian? Jelas motivasinya yang nomor 3 ini dari diri sendiri. Kata Bunda Tia tadi untuk mencerdaskan anak bangsa. Aku harus sungsung nih. Iya, ekstrim motivasi dalam diri namanya intrinsik. Ini paling bagus. Mudah-mudahan karena esok siang sampai TPP ku ada dipotong. Masya Allah, luar biasa. Habis motivasi perilaku manusia, kita berkenalan dengan kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau Buhan Pian hukuman ini kira-kira tahu benar sudah hukuman tuh kayak apa? TPP dipotong. Ya kalau itu hukuman sebenarnya untuk kita. Tapi hari ini kita berbicara tentang murid, ya anak. Terus konsekuensi dan restitusi. Apa gerang hukuman? Hukuman tuh tidak terencana, tiba-tiba. Kayak apa Buhan Pian menghukum anak biasanya? Nah, betul. Bila kada berdoa anak kayak kada usah makan, Pian kada usah istirahat. Itu tuh namanya hukuman. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Kita aja yang menghukum berupa fisik dan psikis. Jadi hukuman tuh ujar Bunda tidak tepat untuk anak-anak kita, anak murid kita tuh tidak tepat karena itu tuh bersifat bisa membuli anak. Inya tuh bisa ingat sampai inya kayak ulun nih masih ingat sebenarnya. Tetapi kita walaupun kita tidak bisa membuang itu semua, lebih baik meminimalisir lah, mengurangi lah. Kalau tidak bisa, iya. Sambil tanya aja lah Bunda lah. Iya. Padahal konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, konsekuensi ini kayak ujar Bunda Yuyun tadi, ada sudah tertata, ditulis, sudah jam pulang, jam masuk jam berapa, dendanya berapa.
Murid dibuat tidak nyaman. Pian kai bila terlambat kaina harus masuk. Itu sebenarnya konsekuensi, tapi lebih sebenarnya mirip hukuman dan konsekuensi ini agak-agak mirip. Tetapi kalau konsekuensi itu ada peraturannya sudah tertata. Dan yang ketiga itu sikap guru memonitor murid selalu. Iya, dinyatakan aja. Nah, ini nakai nih peraturannya nih. Ini nih nakai bila ya. Nah, restitusi ini mungkin kata asingkah bagi pian atau sudah tahu nih? Ada yang membuka PMM kah sudah tentang restitusi ini? Nih, restitusi belum ya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang paling baik itu adalah restitusi. Nanti kita akan mengupas apa itu restitusi. Ini bunda-bunda lah kalau bisa diminimalisir, kada usah lagi gini. Dua ini kada usah lagi hukuman dan konsekuensi. Nah, kembali lagi kita kepada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak pagarang membuat merasa bersalah. Misalnya, kayak buat bila inya tabalik banyak iya, itu membuat merasa bersalah sebenarnya posisi kita tuh sebagai pemantau tadi, sebagai teman, sebagai manajer. Nah, yang kelima ini yang paling bagus sebagai manajer, sebagai penghukum tadi kada usah diminimalisir aja sudah. Iya, membuat merasa bersalah. Kita biasanya membuat merasa bersalah bila ada jangan kalau nih, ini ada contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, ini tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ini kasusnya contohnya nih. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi pian sebagai teman, biasanya ayo dong ikuti peraturan ibu. Gitu aja pian. Kayak tadi, ayo makanya kada papa. Nah, makan ha. Itu biasanya sebagai teman namanya posisi kontrol guru. Kalau sebagai pemantau seperti apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah setelah upacara, nukar kaina topinya nama. Ini nih namanya sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer ini yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan guru sebagai manajer. Jadi ditahuni dahulu. Pian tahu lah kesalahan pian itu kenapa? Kayak cara memperbaikinya, berdiskusi dengan anak. Jangan kaina lah nukar tuh pada bunda tuti. Kaos kaki banyak, bunda tuti. Sekarang lihat ada kasus ini nih. Buat biar bisa sebenarnya ini kasusnya posisi guru ini sebagai apa nih? Saya kecewa sekali sama kamu. Apa nih posisinya nih? Tadi ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah. Lima tadi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Iya,
Ini kasus yang ini nih sebagai apa ini? Saya kecewa sekali sama kamu, teman. Ada lagi yang lain? Membuat rasa bersalah. Ayo kita lihat. Ya benar sekali. Membuat rasa bersalah. Emak ibu nih kecewa beneran pian makai. Kenapa pian gak ada bisa nak? Berarti bunda Aida membuat rasa bersalah pacarnya. Iya. Yang kedua ini ada kasus lagi nih. Jika kamu tidak mengerjakan tugas tidak boleh istirahat. Hukuman. Benar sekali. Berarti Bu Hanfiani alhamdulillah sudah paham semuanya. Kayak apa posisi? Oh, menantang. Ada lagi Bunda Ayu. Lanjut kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah Bu Hanfiani sudah? Kenapa Bu? Keyakinan kelas. Ya, oke. Bu Hanfian mengenal sudah kata keyakinan kelas di orang takuni dulu. Oh, ada tahu artinya peraturan. Sebenarnya Bunda Ai, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal umum, dibuat dalam pernyataan positif. Ya, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau biasanya peraturan lah Bunda lah, kita satu arah aja Bunda Ai. Ulun menuliskan peraturan. Ini nakanya peraturannya, nakanya dia kada boleh, nakanya ini tulisannya ada. Iya, kalau keyakinan kelas kita berdiskusi, misalnya pian di kelas berdiskusi dengan anak, nah apa-apa yuk kita nih, misalnya kan ini membuang sampah nih sembarangan, boleh mana membuang sampah sembarangan? Kada boleh. Berarti nakanya kita ada keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Iya, sebenarnya keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Tetapi kita harus berdiskusi dulu dengan murid kita. Sama juga pian lawan kepala sekolah. Ada lagi peraturan yang adanya keyakinan kelas. Karena kalau peraturan satu arah aja tadi, misalnya kepala sekolah membuat peraturan, pian harus menaati. Atau pian sebagai guru membuat peraturan, murid harus menaati. Tetapi semua warga sekolah tuh harus menaati. Nah, tadi ada sedikit menyinggung tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ulun kemarin disuruh membuat segitiga restitusi ini membuat sebuah video untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kemarin itu ulun diminta oleh Pasil ulun membuat sebuah video tentang anak yang bermasalah, bagaimana ulun menstabilkan identitasnya, bagaimana kita memposisikan diri kita, memposisikan kita ini sebagai guru, sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai apa ya tadi, membuat rasa bersalah. Bagaimana memposisikan kita dari segitiga restitusi ini sebagai manajer. Apa sih segitiga restitusi? Kalau biasanya ada anak yang bermasalah, kita tuh sebenarnya kalau apa ya, yang ilmu yang ulun dapatkan tuh, kita panggil dulu anaknya, misalnya kan ini nih bapak pulang nih,
berkumpulan. Kita harus memanggil anak tuh, memanggil secara empat mata mungkin supaya tenang, dirinya tuh tenang. Ditakuni, menstabilkan identitas tuh ditakuni dulu, ditanya anak nih, kenapa Pian tadi, kenapa Pian marah tadi nak, ditakuni dulu, tenangkan. Jadinya hak pun kepandir. Ulun tadi, ulun bunda tadi dia ini. Jadi ulun melawan bunda ulun bunda jadi anunya ini. Jadi ulun lawan tadi ulun pijaknya. Kita menstabilkannya dengan ini. Oh kada apa-apa, nah kayak setiap orang tuh pasti punya salah. Pernah melakukan juga kesalahan, kada mungkin nah kita tuh sempurna, kada ada yang sempurnanya nah kayak kita tuh manusia ada yang sempurnanya. Selanjutnya bila sudah ditakuni kenapa naik pulang ke sini ke validasi tindakan yang salah. Kayak gimana kuninya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pian tadi memukul kawan supaya nathan itu iya apa yang nih, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tuh kenapa? Pian tadi memukul kawan tuh Pian kenapa gara? Ditakuni gitu nah. Terus itu bisa juga dengan kamu tuh punya alasan mengapa melakukan itu. Oh, kenapa gara anak Pian melakukan itu nah? Kenapa? Oh, ulun tadi emang mengambil itu pang mainannya. Berarti kan ada alasan, ada suatu kebutuhannya tadi untuk apa ya? Ada tadi kebutuhannya, 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya kan ini mengambil barang nih, berarti untuk kesenangan, untuk kebebasannya aku nih hendak dihargai. Nah, selanjutnya bila sudah kesini sudah stabil, naik ke atas kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Itu tuh makanya sebenarnya salah, tidak boleh validasi tindakan yang salah dengan cara yang lebih positif lah kata-katanya. Selanjutnya turun lagi ke bawah menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini sebenarnya kalau kita kan biasanya nih belum rasa bubuhan Pian belum nih membuat keyakinan kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini sebenarnya kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu seperti apa? Iya tadi seperti berdiskusi dengan murid kita apa yang perlu yang positif di kelas itu kita baru saja juga menerapkan kepada anak-anak ulun kemarin keyakinan kelas. Ternyata mereka itu walaupun mereka tidak bisa membaca, tapi kita bisa membuat keyakinan kelas ini. Iya, pakai gambar. Nak, bila ada sampah nak di sini nak, berarti di kelas kita nih harus apa yuk? Jangan membuang sampah. Berarti kata-katanya kayak apa? Yang lebih positif, jangan ditulis jangan membuang sampah, itu kayaknya lebih ke apa ya lah, menyuruhnya tuh jangan tuh kata-kata negatif kalau menurut orang sana. Kada tahu menurut orang sini. Kira-kira sama aja kalau. Nah, kemarin ulun menanyakannya tuh seperti itu, Bang Bu. Jangan Bu Ai membawa mainan. Jadi murid itu diberikan kebebasan untuk memberi pendapat kepada kita, jangan ada kayak itu nakai, kayak ini nakai. Jadi kita buat, setelah itu dibuat, ini bunda-bunda lah kan bisa membaca. Kira-kira belum nih untuk anak TK nih kebanyakannya, tapi kalau bisa alhamdulillah bisa membaca. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas itu dibacakan lagi. Nah, kita makanya sudah membuat keyakinan kelas nih. Ibu bacakan pulang lah ini. Bila Pian melanggar, makanya berarti kita ada keyakinan kelasnya, berarti Pian melanggar keyakinan kelas kita, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, baru Pian bisa menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa sebenarnya? Ingatlah Pian keyakinan kelas kita bahwa kita tuh kada boleh membuang sampah. Ingat tay bunda sampai akhirnya kita di posisi kontrol guru sebagai manajer. Habis saya bunda lagi
sebagai penutup. Sebelum Ulun menutup ini nih, nah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kalau Ulun bisa menjawabkan, Ulun jawabkan. Kalau ada bisa Ulun bulik dahulu, Ulun dihatiakan di Google apa jawabannya nih. Silakan Bunda. Ulun harap ada yang bertanya. Silakan Bunda, adakah yang ingin ditanyakan? Ulun nih sambil menulis sambil aktif kita di malam. Luar biasa. Artinya kepo gitu. Kadang kan kepo dengan kebaikan itu Pak. Daripada kepo urusan hidup orang ya. Daripada yang kepo ini aktif juga mendengarkan. Jadi tadi kita itu membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah ya. Kalau Bunda Dina dari sekian tadi yang Bunda sampaikan tuh, amu kita mendengar di sini tuh sekilas ya hari dengar esok lupa. Nah, bagaimana triknya atau caranya atau jalan pintasnya sekira kita tuh ini tuh melekat di sanubari kita, jadi kita laksanakan setiap hari, kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya ingat terus, oh kayak ini kada boleh, kayak ini yang bagus dilakukan sebagai manajerial tadi, sebagai teman, guru, lalu anak tadi begitu. Karena sehari ini mendengar, besok mungkin lupa. Bagaimana cara melekatkan ke akhirnya budaya positif kadang hanya kita baca tapi melekat di jiwa kita juga. Terima kasih Bunda Dina. Luar biasa. Pertanyaan dari Bunda Yuyun itu sangat apa ya? Sangat Ulun pikirkan sih sebenarnya, kan apa nih menjawabnya nih. Sangat kritis sekali beliau ini, luar biasa, karena kemarin juga Ulun ikut pelatihan di Banjar. Memang beliau ini sangat kritis, suka bertanya. Jadi pertanyaan Bunda Yuyun tadi lah, bagaimana supaya budaya positif ini melekat dalam diri kita. Kalau menurut Ulun, kita selalu harus merefleksikan diri kita. Merefleksikan diri kita itu seperti apa. Bila sudah tuntung mengajar, oh tadi dah ini. Tadi aku kayaknya salah. Posisi kontrol dulu tuh kayak pakai buka ulang di Google. Ya kalau Bunda yang menurut Ulun Pak. Habis itu kayak apa merefleksikan diri kita bila bulikan pulang dari sekolah. Wah aku lawan kawan tadi kayak apalah. Aku tuh membuat perasa bersama kah lawan inya, menghukuminya kah. Ya itu. Kita harus banyak-banyak merefleksikan diri kita supaya kita ingat, supaya kita melekat di dalam diri kita. Itu jawaban dari Ulun Budala. Kalau belum apa ya, belum nendang benar nih jawabannya, mungkin nanti Ulun tanyakan lagi ke Pasil Ulun. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Adakah lagi Bunda? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ulun di sini mau bertakon mengenai motivasi perilaku manusia. Bagaimana kita nih sebagai guru menambah mindset atau motivasi setiap ingin mengajar, tidak hanya termotivasi oleh hukuman, akan tetapi termotivasi oleh kesadaran diri akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah itu aja yang ulun takon-takon lagi kemudian. Soalnya sangat bermanfaat banget. Oke, terima kasih Bunda Wati, luar biasa lah. Ini sangat kritis sekali nih. Ini kan disclaimer dulu nih Bunda nih. Bukan bermaksud menyinggung ya. Tapi kita cuma sharing bagaimana, seperti apa tadi Bunda? Bagaimana kita sebagai guru, Posisi kita sebagai guru dalam motivasi setiap ingin
kesadaran diri kita sebagai pengajar. Karena kita tuh basic tugas di sekolah ada tugas kita yaitu mendidik anak. Mulai jam 8 kita masuk 7.30 mulai anak jadwal sampai anak murid. Iya, bagaimana motivasi ya sebenarnya yang ditanyakan ya. Mengubah ya, merubah mindsetnya, merubah mindset orang ya sebenarnya yang ya. Oh, merubah, Ibaratnya ular nih. ya betul. Kalau merubah mindset orang, ingat akan kita kada kawa nih. Kada kawa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan mengontrol orang lain. Diri kita saja. Nah, sebenarnya kita kembali lagi ke motivasi tadi mana? Sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Kalau ulun lah Bundala ini sedikit sharing ke kisah ulun. Motivasi ulun memang waktu itulah motivasi ulun. Pasti kita terbesit dalam diri kita motivasi kita, misalnya kan ulun ke sekolahan nih, aku sopan lah dan budi pada kawan. Itu sebenarnya motivasi, tapi intrinsik juga sebenarnya. Tapi itu sebenarnya kalau sopan tuh lebih ke ekstrinsik lah, di luar, karena sopan dilihat kawan, sopan dianu. Tetapi kalau kita sudah mengenal motivasi tanggung jawab kita sebagai guru, kita pasti akan menemukan motivasi kita di intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang dihargai. Bagaimana kita hendak dihargai kalau kita saja kada bisa? Kita aja kada bisa menghargai diri kita. Kalau ulun berpikirannya seperti ini. Biasanya kalau ulun hendak tulang ke sekolah itu benar ini kisah ulun aja pang buat yang kada bisa kisah ulun ini kada harap kada sebenarnya, cuman ulun ibaratnya apa ya, sharing aja lah untuk diri ulun nih, bagaimana ulun memposisikan diri ulun sebagai menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dan dihargai oleh orang lain. Ulun meniatkan ulun bila hendak tulang begawi itu benar Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bujur kata Bunda Tia tadi, ulun tulang ke sekolah ini hendak mendidik, bukan sebagai apapun ya, walaupun ada lagi walaupun ya tuh. Ingat akan niat kita yang utama, ingat akan segenapa gerang aku nih kesini nih. Bila pian masih niat pian supaya jangan dipotong TPP pian, berarti pian motivasinya masih di sini pang, masih di sini pang, ada kawa pian turun ke bawah sini. Itu iya, lillahi ta'ala, lelah menjadi lillah lah Bundala. Ayolah ulun menjelaskannya, mungkin buat ini masih ngambang lah. Kalau menurut ulun penjelasan ini masih ngambang. Ya, banyak-banyak merefleksikan diri tadi, banyak-banyak merenung tentang diri kita, banyak-banyak bertakun lawan kawan. Bun, aku nih kayak apa bun? Jangan, ada papa. Aneh aja. Banyak-banyak merefleksikan diri kita, karena cermin refleksi itu kan cermin dari kalau kita tuh cerminnya bukan cermin ini ya, tapi cerminan diri kita tuh sebenarnya banyak-banyak tadi merenung hari ini aku melakukan apalah, motivasi aku tadi melakukan apalah. Banyak. Iya, kadada yang sempurna. Pokoknya bila pian hendak tulang sakulang lillahi ta'ala lillahi ta'ala,
Jangan. Kenapa Bunda? Ada kali sebutin lagi, apa aja Bunda? Iya, tanggung jawab kita sebagai guru. Iya, kita sadar aja, pokoknya kita sadar. Nah, itulah apa ya? Sekedar sharing dari Ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Bu Hantian dapat menerapkan apa yang Ulun sampaikan. Amin. Amun kada sadar juga bawa. Amun kada sadar ulun bawa barukiah lah Bunda lah ya. Banyak-banyak merukiah diri sendiri supaya sadar. Iya, baik. Iya, refleksikan diri pian, Kermin. Jangan sari. Ini nih yang perlu ulun tekankan dulu nih. Pian tuh kayak ini sarik akhirnya maraju. Sebenarnya itu artinya tuh keterbukaan kita, kada mau maju akhirnya kita. Sebenarnya kritikannya Bunda bukan menjas lah, sebenarnya bukan membuli. Itu kalau kita itu termasuk pembulian. Bila menyambati kawan itu termasuk pembulian sebenarnya. Kita tuh kritik yang membangun. Iya, supaya sadar Bunda Wati. Jangan lagi Bunda datang ke sini lah TPP aja yang dipikirkan. Ya Allah ya Allah. Oke, sebagai penutup, ulun ucapkan terima kasih kepada Buhan yang semuanya luar biasa. Ulun merasa sangat terharu sekali. Kenapa? Karena antusias Buhan yang luar biasa sekali. Ulun sangat senang sekali, luar biasa lah pokoknya. Ini pengalaman yang luar biasa bagi ulun. Meskipun ulun banyak masih kekurangannya. Iya. Ada sempurna penjelasan dari ulun nih. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menuntut murid sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu saja yang ingin dapat sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.